munkar, nakirun wa raqibun wa kadza. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Munkar, nakirun wa raqibun wa kadza atidu malikun wa ridwan uhtada. Munkar, nakir, raqib wa kadza, dan begitu juga atidun, atidu, malikun, malaikat atid, malaikat malik, wa ridwan uhtada, dan juga malaikat ridwan. Ihtada masuk dalam jumlah para malaikat yang disebutkan di dalam 3 bait 21, 22 dan 23 oleh pengarang kitab ini di dalam kitab Aqidatul Awam. Malaikat Malik alaihi salam, beliau adalah khazinun nar. Malaikat Malik adalah penjaga neraka. Beliau adalah pimpinan para malaikat yang diberi tugas untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka. Jadi para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga dan menyiksa orang-orang kafir di neraka itu tidak hanya malaikat Malik. Malaikat Malik adalah pimpinannya. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka itu banyak, dan pimpinan mereka adalah malaikat Malik. Wa huwa minal mustathnaina minal mauti ala qawli ba'dil ulama. Menurut sebagian ulama, malaikat Malik ini adalah satu di antara beberapa malaikat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Pada saat seluruh makhluk mati, ada beberapa yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah malaikat Malik. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Fayadkhulu tahta qaulillahi ta'ala wa yawma yunfakhu fis suri fafazzi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari ketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, fafazzi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka menjadi takutlah, ya, maka seluruhnya mati karena ketakutan. Man fis samawati wa man fil ardi, seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat Malik yang tidak dimatikan oleh Allah. Wa qad athbata Allah taala wujudahu fil Qur'anil Karim faqala hikayatan an halil kafirin fin nar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberadaan malaikat Malik ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir di neraka. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Para penduduk neraka berseru, para penduduk neraka teriak-teriak, "Wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk." Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu supaya kami ini dimatikan saja, supaya kami ini dibinasakan saja. Qala innakum makithun, tetapi kemudian malaikat Malik mengatakan kepada mereka, innakum makithun, kalian tidak akan dimatikan, tetapi sebaliknya kalian akan kekal selamanya di neraka. Wa ma'a Malikin alaihi salam a'wanun hum ru'asa'u 'alal malaikati alladhina yu'adzibuna al-kuffara finnar. Kemudian malaikat Malik ini juga memiliki pembantu-pembantu yang merupakan juga pimpinan. Jadi pucuk pimpinan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka. Pucuk pimpinan mereka adalah malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik ini punya beberapa anak buah yang juga pimpinan para malaikat yang di bawahnya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka.
Wa haula'ir ru'asa humuz zabaniyah. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu malaikat Malik yang juga merupakan para pimpinan malaikat-malaikat di bawahnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka, itu disebut dengan malaikat zabaniyah. Wa iddatuhum 19 malakan, dan jumlah mereka adalah 19. Qala ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan sepotong daging pun dari orang-orang kafir di dalam tubuh orang-orang kafir itu, ya, kecuali dibinasakan. Lawahatul lil bashar. Neraka saqar itu menghanguskan para manusia yang ada di dalamnya. Di dalam lanjutan ayat dikatakan 'alaiha 19. 'Alaiha 19. Di atas neraka saqar itu terdapat 19 malaikat. Yang disebut dengan apa? Malaikat zabaniyah. Qala al-Baihaqi fil Ba'ts wan Nusyur. Seorang pakar hadis yang bernama Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur, wa aktsaru ahli tafsir ala annaha 19 malakan ma'a malikin khazinin nar. Sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa malaikat zabaniyah itu jumlahnya ada 19 ma'a malikin. Jadi 19 itu termasuk malaikat Malik. Jadi malaikat Malik ini menurut sebagian besar ahli tafsir tergolong atau masuk kategori 19 malaikat yang disebut dengan malaikat zabaniyah. Menurut pendapat yang lain, malaikat Malik sendiri, kemudian malaikat zabaniyah jumlahnya 19 itu sendiri. Tapi kata Al-Baihaqi, menurut aktsaru ahli tafsir, sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa 19 malaikat yang disebut sebagai az-zabaniyah itu di dalamnya juga terdapat malaikat Malik. Wa qad jaa fil hadithi marfu'an. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang marfu'. Talaqqatnil malaikatu, kata Rasulullah menceritakan tentang perjalanan Mi'raj beliau. Talaqqatnil malaikatu hina dakhaltu as-samaa'a ad-dunya. Para malaikat menyambut kedatanganku ketika aku masuk ke dalam langit pertama. Falam yalqani malakun illa dhahikan mustabshira. Tidak ada satupun malaikat yang menemuiku, yang menyambutku kecuali dalam keadaan tersenyum, mustabshira, berseri-seri wajah mereka. Yaqulu khairan, mereka semuanya mengatakan perkataan-perkataan yang baik, wa yad'u bihi, dan mendoakan baik untuk saya. Hatta laqiyani malakun minal malaikati, sehingga aku disambut oleh seorang malaikat, satu malaikat. Faqala mithla ma qalu, dia juga mengatakan hal-hal baik, hal-hal yang baik sebagaimana malaikat-malaikat yang lain juga mengatakan hal-hal yang baik. Wa da'a bimithli ma da'u bih, dia juga mendoakan aku seperti malaikat-malaikat sebelumnya yang menyambutku, yang juga mendoakan kebaikan untukku. Illa annahu lam yadhak, tetapi malaikat yang satu ini sama sekali tidak tersenyum. Walam ara minhu minal bishri mithla ma ra'aitu min ghairihi, dan aku sama sekali tidak melihat wajah berseri-seri sebagaimana aku melihat malaikat-malaikat yang menyambutku sebelumnya. Faqultu li Jibril, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, man hadzal malakul ladzi qala li kama qalatil malaikatu walam yadhhak walam ara minhu minal bishri mithla alladzi raaitu min ghairihi. Wahai Jibril, aku ingin tahu, aku bertanya kepadamu wahai Jibril, siapakah malaikat yang mengatakan hal yang baik kepadaku sebagaimana malaikat-malaikat yang lain, juga mendoakan aku sebagaimana
malaikat-malaikat sebelumnya mendoakan aku, tetapi dia tidak pernah tersenyum sama sekali kepadaku, dan aku tidak melihat wajahnya berseri-seri sebagaimana wajah para malaikat yang lain. Qala, malaikat Jibril kemudian menjawab, faqala li, qala, Nabi Muhammad menceritakan, faqala li Jibril, Jibril kemudian berkata kepadaku, ama innahu law dhahika ila ahadin kana qablaka aw kana dhahikan ila ahadin ba'daka la dhahika ilaika walakinnahu la yadhhak hadza malikun sahibun nar. Wahai Muhammad, kata Jibril, seandainya malaikat yang engkau temui yang tidak tersenyum kepada engkau itu, seandainya dia tersenyum kepada seseorang sebelummu atau ia tersenyum kepada seseorang setelahmu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Walakinnahu la yadhhak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini memang tidak pernah tersenyum selamanya. Hadza malikun, malaikat yang engkau temui yang tidak engkau lihat senyum pada wajahnya, itu adalah malikun sahibun nar, adalah malaikat malik penjaga neraka. Jadi kalau malaikat-malaikat yang lain yang menyambut kedatangan Rasulullah ketika beliau Mi'raj itu semuanya tersenyum, semuanya wajahnya berseri-seri, kecuali malaikat Malik tidak tersenyum sama sekali, tidak berseri-seri sama sekali. Kata Jibril apa? Seandainya ia tersenyum untuk seseorang sebelummu atau seseorang setelahmu, wahai Muhammad, pasti dia